Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan edisi Fathul Qorib yang ke-14, Faslun fi mujibil ghusli. Pasal yang membicarakan tentang hal yang mewajibkan mandi. Jadi ini adalah membicarakan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi atau mandi wajib. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i 'ala syai'i mutlaqan. Jadi kalau mandi itu diartikan secara bahasa mengalirkan air kepada sesuatu. Jadi kalau secara bahasa saja namanya mandi itu ya mengalirkan air kepada sesuatu. Namun kalau secara istilah fikih wa syar'an sayalanuhu 'ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Jadi kalau secara ilmu fikih namanya mandi itu adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Jadi itu adalah mandi menurut pengertian ilmu fikih. Jadi harus mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Bukan sekedar mengalirkan air ya, tapi ada niat tertentu. Dan harus dialirkan ke seluruh tubuh. Nanti ada pembahasan tentang bagaimana tata cara mandi tersebut. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'in. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Nah, jadi ini kalau yang kemarin itu membicarakan tentang hadas kecil. Kalau ini kita membicarakan tentang hadas besar. Jadi kalau hadas besar itu segala sesuatu yang mewajibkan kita harus mandi. Tidak cukup dengan wudhu, tapi harus mandi. Itu namanya hadas besar. Thalathatun minha tasyariku fiha ar-rijalu wan nisa. Adapun 3 dari 6 tersebut itu berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Wahia iltiqaul khitanaini, yaitu pertemuan dua kelamin itu yang pertama. Wa yu'abbaru an hadhil iltiqa bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasyafatad dzakara minhu aw qadraha min maqtu'iha fi farajin. Jadi diibaratkan ini adalah masuknya ujung daripada kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, atau apabila seorang itu tidak memiliki ujung kemaluan maka diperkirakan kadar ujung kemaluan tersebut. Wa yasirul adamiyul muliju fihi junuban bi ilajin madukir. Demikian juga perempuan yang dimasuki kemaluan laki-laki tersebut, itu pun juga baik yang memasukkan maupun yang dimasuki itu sama-sama junub. Artinya sama-sama wajib hukumnya setelah pertemuan dua kelamin laki-laki dan perempuan itu untuk mandi wajib. Amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fi. Adapun mayit itu tidak diulang setelah dia dimandikan apabila dimasuki kelamin. Jadi kalau mayit dia sudah dimandikan, kemudian alat kelaminnya dimasuki, itu tidak perlu diulang wudhunya. Ini hanya berlaku buat orang yang hidup. Wa amal khunta al mushkilu fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilajin fi kubulihi. Nah, adapun orang yang memiliki alat kelamin ganda itu dia kita katakan junub atau berhadas besar apabila dua alat kemaluannya sekaligus itu dimasuki. Kalau cuma salah satu saja dia tidak berhadas besar, tidak membuat dia wajib untuk mandi. Wa minal mushtarak. Adapun yang bagian yang kedua yang mewajibkan mandi adalah yang pertama tadi sudah ya, pertemuan dua alat kelamin. Sedangkan yang kedua adalah inzalu ay khurujul maniyyi min shakhsin bi ghairi ilajin wa in qallal maniyyu ka qatratin, yaitu keluarnya mani daripada seseorang walaupun tanpa pertemuan dua alat kelamin. Jadi keluarnya mani
bagi seseorang walaupun hanya sedikit ataupun setetes ya, walaupun tanpa harus dengan jalan pertemuan dua alat kelamin. Walau kanat ala launid dammi, walaupun mani tersebut warnanya seperti darah. Walau kanal khariju bijima'in aw ghairihi, apakah mani tersebut keluar dengan jalan jima yaitu persetubuhan atau tanpa persetubuhan. Fi yaqadatin aw naumin, dalam keadaan bangun maupun tidur, bisyahwatin aw ghairiha, dengan syahwat ataupun tidak. Min tariqil mu'tadi aw ghairihi ka'an inqasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu, dengan jalan yang biasa ataupun dengan jalan yang tidak biasa. Misalkan tulang punggungnya ini sakit sekali ya, karena saking sakitnya lantas keluar mani. Nah ini juga membuat dia berhadas besar atau wajib untuk mandi. Wa minal musytarak, kemudian perkara yang ketiga yaitu al-maut illa bisyahid, yaitu apabila seseorang itu meninggal dunia maka dia wajib untuk dimandikan, kecuali orang yang syahid dalam peperangan, karena oleh orang yang syahid dalam peperangan itu bajunya bekas darahnya akan menjadi persaksian nanti di akhirat. Nah ini adalah 3 dari 6 yang mewajibkan seseorang itu harus mandi atau berhadas besar. 3 diantaranya berlaku baik buat perempuan maupun laki-laki. Yang pertama adalah pertemuan dua kelamin, yang kedua adalah keluarnya air mani, kemudian yang ketiga adalah maut ataupun meninggal dunia. Nah sekarang ada 3 bagian lagi yang mewajibkan mandi itu yang hanya berlaku buat perempuan. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haid, dan 3 diantaranya hanya berlaku bagi yang perempuan. Yang pertama adalah haid, ay ad-damul khariju min imra'atin balaghat 9 sinin, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan yang telah berumur 9 tahun. Itu yang pertama, haid, itu wajib mandi ya. Wan nifas wa huwa ad-damul khariju aqibal wiladati fa innahu mujibun lil ghusli. Yang kedua adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar akibat persalinan, maka dia juga wajib untuk mandi. Wal wiladah, kemudian yang ketiga adalah setelah haid, yang kedua itu nifas, kemudian yang ketiga adalah wiladah, bila seorang perempuan itu melahirkan. Al masbuhatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an, wal mujarradatu 'anil balali mujibatun lil ghusli fil asah. Nah, jadi yang pertama adalah haid, bagi perempuan itu wajib untuk mandi, kemudian nifas, yang terakhir adalah wiladah, yaitu apabila seorang perempuan itu melahirkan maka dia juga wajib untuk mandi. Wiladah itu melahirkan. Jadi dikatakan apabila bayinya itu dilahirkan dalam keadaan berlendir maka dia wajib untuk mandi. Tapi seandainya bayinya itu dilahirkan tanpa berlendir, nah di sini memang ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan wajib untuk mandi, ada yang tidak. Tetapi pendapat yang terkuat itu adalah tetap wajib mandi. Jadi di sini ada 3 hal yang berlaku khusus perempuan. Yang pertama haid, yang kedua adalah nifas, kemudian yang ketiga adalah wiladah, yaitu melahirkan. Ini wajib bagi seorang perempuan untuk mandi. Jadi ada 6 perkara yang mengakibatkan kita itu berhadas besar, yaitu yang mengakibatkan kita harus mandi, tidak cukup dengan wudhu. Demikian Fathul Qorib edisi yang ke-14 ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.